Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengampu dosen Keteknik Sosiopreneran Ibu Lutfina Harahap, dan yang saya hormati Rektor Universitas Trilogi Bapak Mudrajat Kuncoro. Pertama-tama, izinkan saya untuk membuat tugas UTS dengan mendeskripsikan produk yang akan saya buat. Yang pertama, nama produk yang akan saya buat yaitu bernama Kaosin. Jadi Kaosin itu, yang kedua deskripsinya itu, jadi Kaosin itu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, tapi lebih terutama kaos. Jadi sebagaimana kaos itu akan dijual sesuai dengan harga-harga kantong pekerja dan harga kantong mahasiswa, dan bahkan harganya pun bisa dibeli oleh anak-anak sekolah. Dan yang kedua itu yang ketiga itu segmentasinya. Pertama ada namanya segmentasi perilaku. Saya akan membuat produk tersebut bisa diterima oleh kalangan-kalangan dari pekerja sampai anak kuliah hingga anak sekolah. Jadi bagaimana caranya? Pertama, saya akan membuat desain yang tidak terlalu norak dan cocok untuk dipakai oleh pekerja, mahasiswa, maupun anak-anak sekolah. Dan harganya pun itu saya tidak akan membuat terlalu mahal. Jadi saya sesuaikan dengan kantong pekerja, kantong mahasiswa, bahkan kantong-kantong anak sekolah, yang insya Allah nanti mampu terjangkau oleh mereka-mereka untuk membeli produk saya. Yang kedua, segmentasi psikografis. Untuk segmentasi psikografis, insya Allah saya akan membuat produk yang bisa diterima oleh masyarakat banyak dan desainnya pun bagus. Bagaimana cara membuat desain bagus itu? Saya akan menggandeng atau mengajak teman-teman desain saya untuk membuat desain untuk produk saya tersebut. Dan karena harganya pun terjangkau, jadi masyarakat pun insya Allah bakalan menerima atau membeli produk saya dengan tidak cuma satu. Dan saya akan membuat promo-promo, setiap pembelian 2 gratis 1, pembelian 3 gratis 2, yang bisa menarik keminatan oleh masyarakat banyak. Untuk segmentasi demografis ya, saya akan menjual ke seluruh kalangan, tidak hanya pekerja, tidak hanya mahasiswa, tapi saya akan menjual ke pekerja, mahasiswa, anak sekolah. Bahkan cocok banget buat orang tua yang akan membelikan anaknya hadiah atau buat THR lebaran gitu kan. Pasti kan lebaran pengen beli kaos baru gitu. Jadi untuk demografis sendiri kita tidak ada batasan gender. Kaos tersebut cocok untuk digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak kecil ataupun remaja. Itu tidak ada batasan gender. Dan untuk geografis, produk ini pertama akan saya jual di teman-teman saya dulu, teman-teman saya. Lalu saya akan jual di perwilayah tersebut. Lalu saya naik ke desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Setelah desa-desa, lalu saya akan berusaha berjuang untuk membuka cabang atau melebarkan sayap ke seluruh kota-kota di Indonesia. Dan hingga akhirnya saya akan membuka cabang di luar negeri. Jadi pertama itu saya akan menawarkan ke teman-teman saya, dan teman-teman saya akan menawarkan ke temannya lagi, dan bla 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 bla.
untuk waktu khususnya itu saya pertama akan mempromosikan itu. Pertama saya akan mempromosikan di lewat sosial media, dan jika hasilnya lumayan cukup dari sosial media, baru saya akan membuka store offline. Jadi siapa aja yang mau beli bisa datang ke toko kami gitu. Insya Allah produk kita ini tidak menyinggung budaya yang ada di sekitar dan budaya Indonesia. Jadi saya akan membuat desainnya itu tidak ada menyinggung SARA. Jadi lebih cocok digunakan dan tidak ada menyinggung SARA. Dan yang keempat itu untuk kompetitornya itu, untuk kaos kompetitor itu banyak, apalagi yang namanya di Jakarta itu kompetitornya banyak, nggak cuma satu. Bahkan desain-desain mereka pun lebih bagus, tapi kekurangan mereka harganya terlalu mahal hingga tidak bisa dibeli oleh khalayak banyak. Bagaimana nih saya menghadapi itu semua dalam kompetitor? Untuk menghadapi kompetitor yang udah ada brand atau merek yang terkenal gitu, saya akan menyaingi dengan harga murah tapi desain bagus. Dan keunggulan produknya itu, saya akan membuat produk ini bahannya tidak terlalu tipis tapi tidak terlalu tebal. Jadi untuk bahannya sendiri adem digunakan dan tidak terlalu norak untuk digunakan, dan cocok digunakan oleh khalayak remaja maupun dewasa. Untuk estimasi bahan yang diperlukan itu, mungkin estimasi yang pertama itu pabrik kali ya. Jadi sebagaimanapun saya harus bekerja sama dengan owner pabrik tekstil yang ada di Indonesia. Jadi caranya saya pertama kenalan dulu. Jika saya udah membangun relasi tersebut, saya akan mudah membuat pabrik tersebut. Jadi mungkin estimasi bahan yang diperlukan itu pertama benang dengan kain, dan buat sablon-sablonan maupun bordiran nanti. Tapi terutama sih benang sama kain dan mesin jahit. Mungkin itu saja yang dapat saya deskripsikan tentang produk ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.